Kenapa saya tadi men-spill Quran surat ketiga ayat 35 sampai 37, ini konsep pendidikan Qurani dari orang tua yang bukan nabi, bukan rasul, tapi punya cucu seorang nabi, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Kisah siapa? Imran dan Hannah. Hannah ketika hamil, lihat visi mereka jelas. Apa? Kalau anak ini laki-laki, maka aku akan jadikan dia sebagai penjaga Baitul Maqdis. Apa poin pertama yang mau saya sampaikan? Jelas visi dalam rumah tangga. Anak ini mau jadi apa, mau seperti apa, dan bagaimana, itu Anda yang menentukan, Pak, Ibu. Yang kedua, carikan guru yang terbaik dulu. Kepada siapa dititipkan Maryam kecil ini? Kepada Zakaria alaihissalam, karena Imran sudah meninggal. Menitipkan anak di sekolah ini tuh sudah yang terbaik, insya Allah. Tinggal mau nggak Anda memperjelas visi rumah tangganya dengan banyak introspeksi diri dan membangun koneksi yang baik dengan pasangan dulu. Sehingga nanti terkoneksi dengan anak-anak, dimulai dari membangun koneksi yang kuat dengan Allah. Yang ketiga, carikan lingkungan terbaik. Nah, ini sekolah ini lingkungannya sudah baik, jangan sampai di rumah malah jadi anak yang bingung. Di sini dilarang main gadget misalkan, di rumah dibiarkan, itu generasi bingung tuh begitu. Akhirnya nggak punya pendirian, Pak, nggak punya sikap sama sekali. Apa lingkungan yang dimaksud ini? Maryam kecil sampai dewasa beribadah di dalam mihrab. Beribadah dalam mihrab, itu lingkungan. Nah, apa kaitannya dengan Quran surat ke-31, surat Luqman ayat 12 sampai 19? Ini konsep pendidikan anak ketika anak sudah lahir. Tanamkan 3 hal ini. 1, ajarkan akidah yang benar. Berarti menanamkan iman. Dialognya ibu kepada anak atau bapak kepada anak? Bapak kepada anak. Siapa? Luqman alaihissalam, orang yang salih. Yang satu Imran, bukan nabi tapi orang salih. Ini juga seorang ayah, bukan nabi tapi orang salih. Dan saya mengambil 2 kisah ini sebagai pelajaran kepada kita untuk keluarga kita. Ini seorang laki-laki yang bukan nabi, dia orang salih. 1, ajarkan akidah yang benar. 2, tanamkan ibadah-ibadah yang baik dalam jiwa anak-anak kita. Kesadaran untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Contoh sederhana gini. Suatu ketika dulu di awal nikah, istri saya ke teras rumah. Ini kalimat esai, bukan kalimat pilihan ganda. Istri saya ke teras rumah atau nanti mengingatkan saya dalam ibadah yang lain. Contohnya gini, istri saya lupa pakai kaos kaki. Saya nggak bilang, mah pakai kaos kaki, kalau nggak itu jadi dosa, tempatnya di neraka. No, saya nggak pakai dalil. Saya cuman bilang sama istri saya, Solihah mau kemana? Mau ke teras ayah sebentar gitu. Kok nggak pakai kaos kaki? Ayah sebentar. Solihah, Allah maha menatap. Malu nggak istri saya? Masuk ke dalam kamar pakai kaos kaki. Sama halnya ketika saya dalam kondisi capek, ayah awas ya jangan keboboan, sebentar lagi waktu sholat. Iya sayang gitu. Malu rasanya kalau sampai mengabaikan sholat karena Allah sudah banyak memberikan nikmat dan rezeki untuk kita semuanya. Soft spoken kan? Itu kalimat pilihan ganda, bukan kalimat esai yang strict to the point yang akhirnya melukai hati dan jiwa masing-masing pasangan. Itu akidah, Pak. Ajarkan tentang nilai-nilai bagaimana mereka mencintai, memahami dan mengenal Allah. Yang kedua, ajarkan tentang ibadah-ibadah yang benar kepada anak-anak kita. Yang ketiga, tanamkan contoh-contoh akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Yang bukan miliknya, ya. Jangan pernah dipakai, jangan pernah digunakan. Masuk ke kamar, ketok pintu. Kan ada beberapa waktu-waktu yang kita dilarang anak-anak kita masuk ke kamar. Di antaranya kapan? Ba'da Isya, sebelum subuh, sebelum zuhur. 3 waktu. Dilarang kita untuk bertamu, ya, atau anak kita masuk ke dalam kamar kita. Ajarkan tentang ngetok. Kan PR sekarang, generasi zaman sekarang yang hilang itu kan 3 nilai ini. Apa? Susah terima kasih, susah permisi, susah minta maaf. Betul kan? Semoga Allah merahmati kita semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita usia dalam keberkahan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga tegak kalimat-kalimat Allah di dalam rumah untuk membangun generasi-generasi Ansarullah, generasi-generasi yang kelak nanti akan menegakkan nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-harinya dan juga menjadi penolong dari agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala.